Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi. Jangan lupa ngopi lagi. Pada kesempatan kali ini jangan lupa doa saya buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu mensupport video-video saya. Doa terbaik saya, semoga panjenengan semuanya selalu diberi keberkahan, kelancaran, kesehatan, dan juga perlindungan dari Tuhan dan alam semesta. Di sini saya mau mengambil tema tentang rasa atau rasa. Orang bilang banyak kalau rasa itu tidak mungkin bohong. Rasa itu tidak mungkin bohong. Terus banyak juga spiritual itu mereka mendalami tentang olah rasa atau pelajaran rasa. Tetapi mereka lupa dengan pelajaran olah pikir atau biasa kita sebut ngopi, olah pikir kan gitu. Makanya di sini sangat menarik, saya mau bahas itu. Jadi kalau panjenengan mau menjadi seorang ahli spiritual, seharusnya yang sampai dalami itu bukan pelajaran olah rasa, mengolah rasa itu tidak, tetapi pelajarannya adalah mengkaji pikiran panjenengan atau ngolah pikir. Ya memang rasa itu penting, penting untuk menentukan hasil dari sesuatu yang kita kerjakan. Tapi jangan sampai lupa, perjalanan untuk menghasilkan sebuah rasa, sampai harus menggunakan cara atau pemikiran yang luar biasa pada diri panjenengan semuanya. Makanya kemarin saya singgung, kalau sampai belajar itu pakai rasa, sampai tidak akan pernah mencapai puncak. Karena apa? Rasanya sampai dulu kan. Kalau sampai belajar pakai akal pikir, pakai otak kita, dan yakin dengan kemampuan diri kita sendiri, dan pandai membaca, mengkaji, sampai akan sampai puncak. Dan setelah sampai puncak baru sampean rasakan. Makanya tipu daya rasa itu luar biasa. Tipu daya rasa itu luar biasa. Karena rasa yang disampaikan sekarang ini belum tentu sama rasa yang disampaikan besok. Bahkan orang itu untuk terlihat baik, untuk dinilai baik, apa yang sebenarnya dia rasakan saat menghadapi seorang itu bisa diubah suwe. Yang aslinya tidak seneng ngomongnya seneng, yang makanannya gak enak ngomong enak. Nanti di belakangnya baru membicarakan orang-orang itu tadi. Kan sering loh sampai. Sering, apalagi kalau sampan sering menghadapi orang. Sampan jangan pernah terkena tipu daya rasa itu sendiri. Contoh rasa kasihan. Rasa kasihan itu tipu daya. Itu juga akan menyakiti jenengan nanti. Rasa seneng, rasa cinta,
itu tidak konsisten masalahnya. Tetapi di dalam diri kita itu sebenarnya kita harus punya yang namanya sikap, bukan rasa, sikap. Sikap ini simbol dari kejiwaannya panjenengan. Nah, sikap atau kejiwaan, jiwa yang muncul itulah nanti yang akan menjadi penilaian panjenengan atau penilaian hidup dari panjenengan itu. Tanggung jawab, punya pendirian, berani, tegas, tidak mudah takut. Sebenarnya semua sudah saya singgung dalam video-video saya, itu sudah saya singgung. Cuma orang sekarang itu kalau belajar spiritual itu cenderung olah rasa. Yang dikaji rasa. Rasa itu kan asalnya dari alam bawah sadar panjenengan semuanya gitu. Alam bawah sadar sampean jadi otak kiri, otak kanan, otak kecil. Nggak ada rasa itu di hati, nggak ada. Rasa itu asalnya di otak kita. Makanya sampean bisa nyebut, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya pahit, oh ini bahagia, oh ini sengsara, oh itu karena sampean punya otak, bukan punya hati, punya otak. Kalau otaknya sampean bermasalah atau bisa dibilang sakit jiwa, ya sampean nggak bisa ngomong ini enak, ini ya nggak bisa. Gitu. Makanya di saat kita belajar, kita harus pakai akal pikir kita. Kita harus pakai otak kita. Ya teman-teman suwun semuanya yang sudah hadir, terima kasih, salam rahayu, salam kenal dari Kang Trong, dari Kediri. Nanti kalau ada pembahasan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf. Kita hanya memberikan edukasi atau berbagi pengalaman dalam dunia spiritualitas kita gitu. Nah, rasa ini loh yang membuat kita itu semrawut sebenarnya. Di saat rasa itu didulukan, di saat rasa itu diutamakan, akal pikir ditinggalkan. Nah, rasa itu kan gaib juga, manis gitu kan gaib. Rayu. Manis itu gaib, sampai cari manisnya di mana? Gaib. Sampai ngomong kopi ini enak, enaknya kopi di mana? Di otak kita, karena kita sudah minumnya. Ini yang menentukan nilainya. Enak, enggak enak, bagus, enggak. Rasa sakit, rasa bahagia, rasa senang, namanya rasa itu asalnya dari otak kita, bukan hati kita. Makanya kalau hidup itu ikuti otakmu, jangan ikuti hatimu. Kalau ngikuti hatimu, kamu akan terbeban rasa terus. Kasihanlah, inilah, itulah. Wah, harus saya tolong Kang terus, saya kasihan ngelihatnya ini, terus sampai nolong. Terus yang sampean kasihan itu jadi sukses, lupa sama jenengan, terus akhirnya sampean ngomong, wah dulu kalau gak saya tolong. Nah, bohong berarti sampean. Sering tau sampean ditipu oleh rasa kasihannya sampean. Yang pernah ngalami ya silahkan komen-komen. Sampean ditipu oleh rasa kasihan sampean. Kasihan ngelihat sesuatu, nanti akhirnya sesuatu itu menyerang sampean sendiri, sesuatu itu menjatuhkan sampean sendiri, akhirnya sampean nyesal, sakit hati gitu kan. Jangan. Makanya di saat kita mau jadi ahli spiritual yang luar biasa,
sampean tuh harus bisa menempatkan rasa. Menempatkan, bukan mengalahkan, bukan menguasai. Tidak perlu sampean kuasai rasa. Sampean itu sudah menguasai rasa jenengan. Menempatkan. Cara menempatkannya itu pakainya apa? Ya pakai daya pikir kita, mindset kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan otak kita. Rasa itu kan masuknya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu rasa itu nggak kelihatan. Sampai mau cari bentuknya kayak apa ya nggak kelihatan. Gaib itu ada dalam diri jenengan masing-masing, yang terhubung dari otak ke indera perasa kita, kulit kita, lidah kita, itu indera perasa. Indera perasa, bukan yang menentukan rasa. Indera, alatnya untuk sampean merasakan, tapi tidak bisa menentukan rasa itu. Yang menentukan adalah hasil dari otak sampean masing-masing, bukan hatine sampean. Loh, rasa itu kan ketentuan. Kalau perasaan itu kan bayanganmu. Tidak ada bendanya, perasaanmu ada, kayak gitu. Kalau rasa itu ini garam, sampean dilat, oh asin, itu rasa, rasane garam, asin. Lah kalau perasaan, ya beda. Sampean warung sepi, perasaannya sampean, wah ini dibikin orang ini. Itu perasaan itu, sampean nggak tahu tapi ngomong. Itu namanya perasaan sampean. Oke, yang tersusun. Bayangan, perasaan sampean itu hanya bayang-bayangan sampean. Tapi sampean sendiri sebenarnya nggak paham. Banyak orang hancur gara-gara itu. Usaha tumbang gara-gara itu. Warung sepi, warung ini, wah sudah perasaannya, rasa udah kemana-mana ya kan. Ini dibikin orang, ditaburi ini itu, akhirnya datang ke orang pintar, suruh ini. Udah dagangannya sepi, tambah ngeluarin biaya lagi, tambah bingung lagi, tambah wirawiri lagi, yo wis, tambah hancur. Tambah hancur. Makanya saya ngajarin ngolah pikir. Saya tidak pernah ngajarin ngolah rasa itu. Rasa itu tidak perlu diolah. Kalau sampeyan pandai ngolah rasa, olah rasa itu ya, rasa yang sudah manis sampean olah lagi biar sumber-sumber, biar apa. Sebenarnya sampean tuh ngadepi si pasien, rasanya sampean tuh wah ini cepat sembuh. Sampean olah akhirnya. Oh ini harus gini ya, untuk menghasilkan dengan sendiri. Itu namanya ngolah rasa. Namanya ngolah rasa itu sudah akan jauh dari rasa yang sebenarnya. Karena apa? Diolah. Sesuatu yang diolah itu ada keperluannya, ada kemauannya. Entah itu mau menambah nilainya. Air itu loh rasanya tawar. Sampai olah, tambahi apa itu kopi, tambahi gula, tambahi ini. Biar apa sih? Biar ada nilainya, biar ada harganya. Biasanya air putih segelas itu diberikan, ya sekarang segelas jadi 2.000, 4.000, 6.000 kan gitu. Makanya jangan belajar ngolah rasa terus, belajar ngolah pikir, pemikiran,
pamikir, biar ketemu dengan pamikir kang sejati atau pemikiran yang sebenarnya, kesadaran diri yang mutlak, bukan sekedar sadar. Tidak sadar, sadar sama kesadaran itu sudah beda. Ya dilakukan aja. Sampean kan yang punya hajat. Cara ya sudah saya kasihkan, video ada. Kan enak tuh sampean. Orang sekolah datang ke sekolahan, diajari gurunya. Semua ajarannya sama. Yang nonton YouTube saya itu kan semua sama ajarannya. Nah, kalau sampean nggak bisa, ya sampean introspeksi diri. Murid itu nilainya kan nggak sama. Sampai introspeksi lah. Kan nggak semua yang diajari guru itu pasti nilainya sama, terus hasilnya sama, semua jadi ini. Enggak. Introspeksi diri, berarti kembali ke diri masing-masing. Entah mungkin sampai kurang greget, atau kurang fokus, atau memang belum paham di situ, kan di situ seharusnya kan, bukan kok menjatuhkan, enggak, seharusnya seperti itu. Itulah budaya. Rasanya itu sudah saya kerjakan Kang, sudah gini Kang, sampai orang itu mati-matian rasanya sudah bekerja keras kok enggak kaya-kaya atau introspeksi, rasanya sudah kerja keras, sudah mati-matian itu. Belum tentu orang kerja itu pasti kaya, belum tentu. Banyak yang kerja mati-matian banting tulang, nyatanya ya pas-pasan. Ya ada yang kurang kan. Orang punya usaha pasti sukses, belum tentu. Nyatanya banyak yang punya usaha ya bangkrut, ya jatuh, ya jadi miskin, ya banyak. Yang nentukan apa? Ya kembali ya ke akalnya sampean, ke otaknya sampean itu penentune. Memori itu semua ada di situ kan gitu. Sampean nggo rasane ya aku wis duwe usaha, sudah berjuang, sudah gini. Kalau belum menemukan hasil, berarti kamu harus kembali ke dirimu, introspeksi, merenungi. Lah itulah meditasi. Itu namanya meditasi. Saat apa yang kita tuju, apa yang kita mau lakukan tapi kok belum mendapatkan hasil, ya kamu harus kembali ke dirimu, apa yang salah gitu, apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki kan gitu. Sebenarnya kan gitu loh. Makanya ini tak kasih judul tipu daya rasa. Dan mayoritas orang itu terombang-ambing oleh rasanya sendiri. Ya, rasa itu yang membatasi kualitas sampean. Rasa itu yang membatasi energi sampean. Rasa itu yang juga membatasi kemerdekaan sampean. Makanya jangan diolah, ditata. Biar apa? Biar tidak membatasi. Ditata yang benar rasa itu. Dalam diri kita. Yang tahu siapa? Yo diri sampean sendiri-sendiri. Nggak ada orang tahu perasaannya sampean, nggak ada. Orang tahu itu setelah membaca raut wajah sampean, gerakan sampean, baru dia tahu. Kalau asal nebak itu biasanya sok tahu kan. Nah, karena kalau sampean ingin mempelajari video-video saya, sampean pakai apa? Otak, akal, pikir, dipikir, direnungkan, dipahami, baru dijalankan. Itu terlihat gampang semua video itu, seakan-akan oh boleh.
Kalau sampean pakai rasa, cuma gini aja, itu kan sampean pakai rasa. Tapi saya yakin dari 150, 45 atau subscriber saya, paling 145.000, paling cuma 1.000. Atau mungkin cuma 10 yang bisa. Yes, kalau udah nikah ya cari lagi, nggak usah nunggu diganti. Cari lagi, sampai sendiri toh yang ganti, masa nunggu. Siapa yang mau ganti pasangan sampai? Ya sampai sendiri yang nyari, akhirnya nanti ketemu. Sampai yang berjalan nanti kan akhirnya ketemu. Semua kan harus ada perjalanannya. Wong jodoh itu diantar aja ada alasannya. Bukan semata-mata dia mau datang sendiri, pasti ada alasannya itu. Rezeki itu datang sendiri ada alasannya. Orang sakit ada sebabnya kan gitu. Semua itu ada sebab akibatnya, bukan kebetulan. Semua itu ada sebab akibatnya. Sebab manajemen sampean bagus, mindset sampean bagus, perhitungan sampean bagus, pengolahan sampean bagus. Padahal usaha sampean kecil, tapi kok sukses? Ya sebab itu. Sampean pinter dalam manajemennya. Nah ini yang usahanya besar, ini kok utangnya banyak, ini sebab apa? Nah, itu di situ ada sebab, ada akibatnya. Kita punya anak ini aja ada sebabnya kan, karena sudah nikah ya harus punya anak. Sampai kerja itu kan ada sebabnya, karena harus ngidupi anak. Ada semua. Sampai makan itu sebab lapar, ada alasannya. Semua itu ada alasannya. Nggak ada tahu-tahu pengen makan orang, sampai lapar. Tapi kalau kita terlalu besar terbawa perasaan atau rasa kita, di situ malah justru akan mengombang-ambingkan diri kita. Sadar dan kesadaran diri kita itu tertutupi oleh rasa itu tadi. Tak kiri, tak kanan, tak kecil. Otak kiri itu menyimpan banyak memori, rasa, terus otak kanan itu indera sampean, penglihatan sampean. Semua itu terhubung. Nah, keseimbangan nih hidup sampean itu berada di otak mana? Itu otak kecil. Makanya orang itu kalau kena otak kecilnya kehilangan memori. Pasti ada yang beda dengan perilakunya. Kadang bisa sakit jiwa. Karena energi itu diputarkan. Otak kecil ke otak kanan, otak kiri, berlanjut lagi ke sistem saraf kita. Sendi-sendi kita berputar. Dalam tubuh kita itu energi itu terus berputar. Dan semua itu saling mendukung. Orang hidup itu karena bernapas, Kang Tro. Belum tentu. Dia napas kalau nggak ada makanan ya mati. Dia bernapas, ada angin, kalau nggak ada air ya mati. Bisa nafas, nggak punya api, nggak punya perasaan atau nggak punya perilaku yang luar biasa ke orang lain, ya juga cepat mati. Harus bersinambungan, harus saling menyatu, nyawiji gitu dalam diri kita itu.
Karena kita terbentuk dari 4 unsur itu tadi. Ya maka yang menghidupi kamu dalam dirimu itu ya 4 unsur itu. Letaknya penghidupan ya ada di 4 unsur itu. Awalnya ya dari 4 unsur itu. Kembalinya ya ke 4 unsur itu. Mau kemana lagi? Kan gaib Kang Troro tuh ya. 4 unsur itu kan ada yang gaib. Angin itu gaib. Yang gaib kembali ke gaib, yang nyata ya kembali ke nyata. Asalnya dari tanah dan air ya dikembalikan ke tanah dan air. Ragane sampai niku. Kalau rohnya, jiwanya ya gaib. Kalau jelek jadi pembicaraan orang, dari mulut ke mulut, dari angin ke angin itu kan ya. Akhirnya jadi kabar angin. Itu juga harus kita pahami. Makanya rasa, kata siapa rasa pasti nggak bohong. Rasa itu sebuah kebenaran. Belum tentu. Belum tentu. Saat orang pandai mengolah rasa dia, kebenaran bisa menjadi kebohongan. Karena apa? Semua orang itu tadi ada sebab dan akibatnya, ada tujuannya masing-masing gitu. Tetapi selama dia mempunyai kejernihan otaknya, kejernihan akal pikirnya, memiliki kesadaran diri yang mutlak, sebelum menyampaikan rasanya dia pasti akan berpikir dulu. Agar apa? Agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak melukai orang lain, agar tidak menjatuhkan orang lain, agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena apa? Otaknya dipakai. Kalau dianya pakai rasa aja, ya dia akan merasa paling benar, merasa paling ini, merasa paling sempurna, merasa paling... Nah itu susah. Jadi tidak jadi spiritual itu. Nah spiritual itu kan antara jasmani rohani, antara luar dan dalam diri kita. Biar ketemu Gusti kuwi bagus sing ati-lati pakerti iku tadi. Rasanya bagus, ucapannya bagus, perilakunya bagus. Bukan ucapannya saja bagus, ternyata perilakunya nggak bagus. Perilaku bagus, ucapan bagus, ternyata masih menyembunyikan rahasia dalam dirinya. Jadi aku geweting karo wong kuwi. Tapi yo piye meneh, tapi gimana lagi? Wong di hadapan orang banyak ya saya harus pura-pura seneng lah iku. Karena kalau rasa itu semua makhluk yang hidup punya rasa itu. Tapi kalau akal pikir manusia itu yang paling bagus, tidak terbatas. Yang batasi yuk kita sendiri karena merasa nggak mampu, merasa rendah diri, akhirnya tergantung dengan orang lain. Di saat berhadapan dengan orang yang dianggap derajatnya lebih tinggi, dianggap mulia, menundukkan diri, sama-sama manusianya. Itu kita harus pahami di saat apa ya, kita belajar benar-benar spiritual, berpikir dulu, dikaji dulu, dipahami dulu, dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan baru kita ngomong tentang rasa. Kalau belum pernah melakukan gak usah ngomong rasa.
Karena apa? Itu cerita nih. Kan harus seperti itu. Makanya teman-teman ya, ayo kita sama-sama belajar ngolah pikir. Biar kita ketemu dengan kreativitas kita, biar kita ketemu dengan kemampuan diri kita, biar kita bisa mencipta sesuatu, sebuah karya yang akan memberi kemakmuran pada hidup kita. Biar kita bisa saling menghargai, biar kita bisa saling welas asih kepada sesama makhluk di alam semesta ini, biar kita semua saling merangkul tanpa ada perbedaan. Karena semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan kok, kita masa membedakan. Itu berarti perasaanmu yang membedakan. Tuhannya aja tidak pernah kan. Nah di situ. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Nah, contoh sampean belajar di YouTube video. Sampean lihat, sampean dengar kan. Jangan lupa sampean juga harus renungkan, sampean harus kaji, sampean harus pahami. Setelah itu dijalankan. Setelah dijalankan baru bicara hasil. Melihat, mendengar, langsung jalankan. Tanpa dipahami, ya nggak akan ada hasilnya. Orang ngelihat bikin soto itu, melihat aja bumbunya ini sudah. Pokoknya habis itu nggak dipahami, nggak tanya dia ukurannya berapa, ini harus tambah apa, nggak tanya. Pokoknya cara ngelihat ini teorinya gini, langsung praktek. Nanti rasanya ya beda. Rasanya beda. Makanya sehebat-hebat orang punya teori, sehebat-hebat orang membaca, mendengarkan, masih akan lebih tahu rasanya orang yang pernah menjalankan. Ahli praktek sama ahli teori. Sehebat-hebatnya ahli teori itu akan kalah dengan yang ahli praktek. Padahal yang praktek itu nggak tahu kalau ini ilmunya ini nggak tahu, tapi dia sudah jalanin. Yang ahli teori cuma ngomong aja ke sana ke sini, tanya ke sana ke sini, minta pendapat sana sini sana, tapi nggak pernah praktek. Yang akhirnya bingung juga. Jadilah spiritual yang cerdas, yang paham, sing Jawa. Kalau orang dulu ngomong, dadi wong sing Jawa le. Jawa itu dimaksud paham, bukan pinter. Jawa itu paham. Kowe wis dadi wong Jawa, engko iso njawani. Kalau kamu sudah bisa paham, kamu akan bisa memahami dan memberi pemahaman. Walaupun nggak tahu teori ini. Makanya susah jadi orang Jawa. Jadi orang Jawa itu susah. Karena harus paham. Bukan hanya pintar tapi paham. Karena di situ ada serat Jawa kari separuh. Berarti orang yang paham itu nanti tinggal sedikit. Yang pinter banyak. Dan yang paham itu pasti tersisihkan. Dia tidak punya pengikut. Yang pinter ini nanti banyak yang ikuti dia. Makanya akan timbul namanya zaman goro-goro. Karena orang semua sudah bingung. Mengikuti sana nggak bener, mengikuti sini nggak bener, sana nggak bener, akhirnya bingung sendiri-sendiri untuk mencari pemahaman. Bukan mencari ilmu saja, tapi mencari pemahaman. Itulah makanya jangan sampai terbawa oleh rasa jenengan. Tetap gunakan akal pikir panjenengan semuanya. Dirasakan
terus dipertimbangkan dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Habis itu direnungkan. Setelah direnungkan, dikaji, dipahami, baru dilakukan atau disampaikan. Jangan buru-buru, baru dengar, lihat, sudah disampaikan. Baru merasa, sudah disampaikan. Jangan. Disimpan dulu, direnungkan, diam dulu, tenang, diambil isinya, kan kosong itu isi, dimasukkan dalam wadah dulu, diambil isinya. Kalau udah sampean tahu isinya, disampaikan. Itu baru spiritual. Kita nggak bahas kanuragan ini, kita nggak bahas kesaktian, ini bahasnya spiritual. Makanya doa saya buat panjenengan semuanya yang selalu mengikuti video-video saya. Mohon maaf kalau sekiranya banyak yang menyinggung panjenengan semuanya. Saya tuh hanya pengennya berbagi. Kalau saya tahu, kenapa tidak saya bagikan? Kalau saya simpen sendiri, ya untuk apa? Mau ilmu kok disimpan? Dan saya mau membangun agar kita itu kembali ke kesadaran diri yang luar biasa. Akhirnya kita bisa menentukan dalam diri kita, bisa mendapatkan kemakmuran, kecukupan dalam keseharian kita, kebutuhan kita, dan menentukan apa yang harus sampean lakukan dalam hidup sampean. Kalau kita hanya ngikuti rasa aja, kita nanti nggak akan sampai-sampai. Nggak akan pernah sampai. Contoh orang yang masih ngikuti rasa itu punya keyakinan, habis itu sudah punya keyakinan terus nyari Tuhan. Itu berarti dia masih pakai rasa. Berarti dia merasa kehilangan Tuhannya. Makanya mencari. Pengen mendekatkan diri dengan Tuhannya. Berarti dia jauh dengan Tuhannya. Makanya rasanya bergejolak ingin mendekat terus. Karena dia jauh berarti. Dia perasaannya jauh dengan Tuhannya. Kalau dia mau ngotak main, pikir gitu. Yang hidup sampean tiap hari itu siapa? Yang hidupi sampeyan bisa besar, bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar. Itu siapa yang maha menghidupi itu kalau bukan Tuhan itu sendiri? Kok jauh? Sampeyan hidup. Orang hidup kok mencari yang menghidupi. Pengen mendekatkan dengan yang menghidupi, itu berarti dia belum sadar dengan hidupnya. Itulah orang-orang kalau pakai rasa. Gitu. Ini hanya kita sharing-sharing aja. Semua yang sudah hadir, badannya ditambah kesehatannya, yang sakit cepat sembuh, yang banyak utang cepat dapat jalan untuk lunas utangnya, yang usahanya sepi ramai kembali, yang dagangannya sepi laris kembali, yang bisnisnya lagi redup ya bangun kembali, bangkit kembali, yang belum makmur cepat diberi kemakmuran, yang belum punya rumah cepat punya rumah, yang belum punya mobil cepat punya mobil, yang belum bisa membahagiakan orang tuanya ya segera diberi jalan untuk membahagiakan orang tuanya. Jangan lupa nanti hari raya sampai sungkem ke orang tua, minta ampun, jangan egois. Sehina apa, sesalah apa, sejelek apa namanya orang tua, sampean itu lahir dari dia. Kalau sampean menganggap orang tua sampean salah, berarti sampean itu lebih salah. Karena apa? Kamu lahir dari yang salah itu tadi. Ditata rasanya, tahan amarah emosinya, dan tentukan apa yang harus sampean lakukan dalam hidup panjenengan semuanya.
Salam cerdas, salam rahayu sagung dumadi.